Halo, perkenalkan nama lengkap saya Maria Rahelsia Asimaking, mahasiswa program studi pendidikan matematika FKIP Undana Kupang. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang logaritma. Nah, pada logaritma ini saya akan membahas dua unsur. Yang pertama tentang definisi logaritma, yang kedua tentang 5 sifat logaritma. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita masuk pada video penjelasannya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian atau definisi logaritma. Nah, logaritma itu sendiri merupakan suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Nah, perpangkatan ini yang biasa kita sebut dengan eksponensial. Misalnya, jika diketahui suatu perpangkatan A di pangkat C sama dengan B, dapat ditulis dalam bentuk logaritmanya B sama dengan C atau A log B sama dengan C. Dengan syaratnya, A harus lebih besar dari 0, B harus lebih besar dari 0, dan nilai A tidak boleh sama dengan 1. Pada definisi tersebut, kita dapat menulisnya menjadi jika A di pangkat C sama dengan B, maka A log B sama dengan C. Nah, jika A log B sama dengan C, maka A di pangkat C sama dengan B. Untuk keterangannya, A itu merupakan bilangan pokok atau basis, sedangkan B itu numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya, sedangkan C merupakan hasil logaritmanya. Untuk lebih memahami tentang definisi logaritma, kita akan membahas soal berikut. Nyatakan bentuk eksponen berikut ke dalam bentuk logaritma. Yang pertama, 3 di pangkat 5 sama dengan 243. Ingat rumusnya, jika A di pangkat X sama dengan B, maka A log B sama dengan X. Jadi dapat kita tulis A-nya sama dengan 3, log B, B-nya dapat kita tulis dengan 243, sedangkan C-nya sama dengan 5. Sehingga hasil yang dapat kita tulis yaitu 3 log 243 sama dengan 5. Kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu 10 di pangkat 4 sama dengan 10.000. Nah, pada log 10 ini, biasanya basis 10 ini tidak ditulis, sehingga langsung saja kita tulis dengan log 10.000 sama dengan 4. Kita masuk pada contoh soal yang berikutnya. Dengan menggunakan definisi logaritma, tentukan nilai X berikut ini. Yang pertama, 5 log 15.625 sama dengan C. Ingat rumusnya, jika A log B sama dengan C, maka nilai dari A di pangkat C sama dengan B. Sehingga 5 di pangkat C sama dengan 15.625 dan 5 di pangkat C sama dengan 5 di pangkat 6. 5 di pangkat 6 ini dapat kita tulis dari 15.625, sehingga nilai C yang kita dapat yaitu 6. Jadi hasilnya 5 log 15.625 sama dengan 6. Kita masuk pada unsur yang kedua, yaitu sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama, A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali dengan C. Untuk lebih memahaminya, kita bahas contoh soal berikut. Sederhanakan bentuk dari 2 log 4 ditambah 2 log 5 sama dengan 2 log 4 dikali 5. Nah, pada soal ini, basisnya sama, sehingga dapat kita tulis 2 log B-nya diganti dengan 4, C-nya diganti dengan 5, sehingga hasil yang kita peroleh yaitu 2 log 20. 20 ini merupakan hasil dari 4 dikali 5. Kita masuk pada sifat yang kedua, yaitu 2 log B dikurang A log, contoh soal yang kedua, A log B. Sifat yang kedua yaitu A log B kurang A log C sama dengan A log B per C. Contohnya, sederhanakan bentuk berikut. Dari 3 log 81 dikurang 3 log 27. Ingat rumusnya, A log B per C. Sehingga A-nya dapat kita tulis dengan 3,
log B-nya diganti dengan 81, sedangkan C-nya dapat kita tulis dengan 27. Sehingga hasil dari 3 log 81 per 7 sama dengan 3 log 3. Nah, hasil dari 3 log 3 ini sama dengan 1. Kita masuk pada sifat logaritma yang ketiga. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Kita akan membahasnya pada soal berikut. Sederhanakan bentuk dari 5 log 7 dikali 7 log 25 sama dengan 5 log 25. Nah, pada sifat yang ketiga ini memiliki basis yang berbeda, yaitu 5 dan 7. Sehingga hasilnya dapat kita peroleh dari rumus A log C, dari rumusnya A log C. Nah, A kita ganti dengan 5 dan C-nya kita ganti dengan 25. Sehingga 5 log 25 hasilnya adalah 2. Kita masuk pada sifat logaritma yang keempat. A log B dipangkat N sama dengan N dikali A log B. Contohnya, tentukan nilai dari 3 log 1 per 27. Nah, bentuk 3 log 1 per 27 ini dapat kita tulis dengan 3 log 1 per 3 dipangkat 3. Nah, sama dengan 3 log 3 dipangkat negatif 3. Nah, 3 dipangkat negatif 3 ini merupakan bentuk lain dari 3 per 3 dipangkat 3, sehingga hasilnya 3 log 3 dipangkat negatif 3. Nah, pada bentuk ini dapat kita tulis dengan rumusnya N dikali A log B. E-nya kita ganti dengan negatif 3 dan A-nya diganti dengan 3, log B-nya diganti dengan 3. Sehingga hasil dari negatif 3 dikali 3 log 3 sama dengan negatif 3 dikali 1 sama dengan negatif 3. Sekarang kita masuk pada sifat logaritma yang kelima yang akan dibahas, yaitu A dipangkat M log B sama dengan 1 per M A log B. Untuk lebih memahami sifat logaritma yang kelima ini, kita akan membahas soal berikut. Tentukan nilai dari akar 4 log 64. Nah, bentuk dari akar 4 log 64 ini dapat kita tulis menjadi 4 dipangkat 1 per 2 atau 4 pangkat setengah log 64. Sama dengan sesuai rumusnya 1 per M dikali A log B. Sama dengan 1 per M-nya diganti dengan 1 per 2, A log B-nya dapat kita ganti dengan 4 log 64. Sehingga hasil yang dapat kita tulis yaitu 2 dikali 3. Nah, 2 ini merupakan hasil dari 1 per 1 per 2. Sedangkan 3 merupakan hasil dari 4 log 64. Sehingga hasil akhir yang kita dapat yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, sekian video penjelasan materi tentang logaritma dari saya. Sekian dan terima kasih.